Halo Sobat Nobar, selamat datang di... Ya elah, Jack lagi latihan lato-lato noh di tangga sebelah. Halo Sobat Nobar, selamat datang di Nobar. Hari ini saya akan menceritakan film berjudul Tom of the Raider yang dirilis tahun 2021. Bercerita tentang seorang ketua mafia paling kalem, disegani dan dihormati, terlihat sangat santai dan sudah lama tidak pernah baku hantam. Namun dia terpaksa kembali membrutal setelah semua rekan, kerabat dan orang-orang yang ia sayangi dihabisi dengan kejam oleh seorang gangster sosiopat yang licik dan berniat merebut wilayah kekuasaannya. So, tanpa berlama-lama lagi, siapkan mata, telinga, dan anu-anuan kalian semua. Mari kita nobar dan inilah Tom of the Raider. Berlatar di suatu kota yang bernama Gangnung, kota yang dikuasai oleh para mafia yang dipimpin oleh orang yang bisa kita panggil dengan nama Paman Pengkor. Kemudian kita diperkenalkan dengan tokoh utama dari cerita ini. Dia bernama Gilsok. Ia adalah orang kepercayaan Paman Pengkor. Gilsok diberikan daerah industrial di kota Gangnung untuk dia lindungi dan kuasai. Gilsok datang mengunjungi kakak pertamanya yang bernama Bang Arif. Bang Arif adalah orang yang suka judi slot. Ia adalah salah satu dari 3 pemegang daerah terbesar kepercayaan Paman Pengkor. Ia menguasai daerah pasar dan orang-orang pinggiran. Gilsok kemudian merayakan salah satu anggota gengnya yang saat itu berhasil melepas masa lajangnya. Sampai akhirnya... NANI? Ternyata di hari yang bersamaan terjadi masalah karena salah satu dari anggota geng mereka tertangkap memakai narkoboy. Untungnya Gilsok mengenal pimpinan kepolisian yang membuat mereka bisa menyelesaikannya secara kekeluargaan. Setelah dicek, ternyata yang tertangkap bukan bawahan Gilsok, melainkan bawahan saudaranya yang bernama Anto. Ini orangnya. Anto adalah salah satu dari 3 orang yang dipercayai Paman Pengkor untuk mengelola kota Gangnung. Ia mengolah bagian daerah perjudian dan beberapa klub malam. Di warung makan, Gilsok, Bang Arif, dan Anto sedang membicarakan tentang kelakuan Anto yang mengizinkan bawahan gengnya untuk memakai dan menjual narkoboy. Anto berkali-kali diingatkan oleh Gilsok jika mereka bertiga sudah sepakat bahwa daerah yang mereka kuasai harusnya dijauhi oleh obat-obatan seperti narkoboy. Tiba-tiba dari luar terdengar, Paman Pengkor datang untuk membicarakan tentang permasalahan narkoba tadi. Ia memarahi mereka bertiga. Ia berkata bahwa Bang Arif harus selalu menjaga kedua adiknya. Sementara Gilsok harus berhenti untuk selalu menyalahkan Anto. Karena ia harusnya membantu dengan cara memberikan solusi. Karena Anto adalah orang yang temperamental. Sangat temperamental. Di suatu tempat, kita diperlihatkan dengan orang yang bisa kita panggil dengan Samidi. Ia adalah orang yang bekerja sebagai kepala rentenir sekaligus orang yang bertanggung jawab untuk membersihkan tindakan-tindakan kotor bosnya. Samidi sedang menyusun rencana agar ia bisa mengkudeta bosnya karena ia lelah menjadi babu yang hanya menerima perintah dari atasan. Beberapa saat kemudian, Samidi datang ke markas untuk menemui bosnya. Di sana, Samidi bernegosiasi dengan bosnya agar ia mendapat upah lebih dan posisi yang lebih tinggi ketika ia bisa menyelesaikan misi-misinya. Bosnya tidak memperdulikan ancaman Samidi dan tiba-tiba... Tak lama kemudian, polisi datang untuk memeriksa TKP pembunuhan Samidi. Ketika mereka sudah sampai, mereka hanya melihat seorang pemuda yang dijadikan tumbal tersangka pembunuhan. Pemuda ini dimanfaatkan oleh Samidi karena ia mempunyai banyak utang pada Samidi, sehingga Samidi bisa dengan mudah menjadikannya sebagai orang yang bertanggung jawab dari apa yang Samidi perbuat.
Di sisi lain, Gilsok secara pribadi dipanggil oleh Paman Pengkor untuk membicarakan tentang wilayah kekuasaan yang ia kelola. 네 아스라가 뭔지 아나? 아니 있잖아. 이 리조트가 아스라. 리조트는 구역상 중소비가 해야 되지 않아? Paman Pengkor mengatakan bahwa Gilsok adalah orang yang tepat untuk mengelola resort yang akan ia bangun. Tapi keputusan Paman Pengkor dipertanyakan oleh Gilsok karena ia menganggap resort itu bukan di wilayah kekuasaannya, tapi berada di wilayah Anto, saudaranya. Paman Pengkor mengatakan bahwa ia lebih percaya pada kedisiplinan Gilsok dibandingkan Anto. Mendengar perkataan Paman Pengkor, Gilsok pun tak punya pilihan lain selain menerima amanah kekuasaan yang diberikan kepadanya. Beberapa hari kemudian, Gilsok sudah mulai mengatur resort yang dipercayakan kepadanya. Tapi tiba-tiba, 어서! 저기라고 합니다. 여기 한번 Gilsok sudah tahu bahwa Samidi yang datang ke tempatnya adalah sosiopat pembuat onar. Tapi dengan tegas dan tenang, ia turun menemui Samidi. Samidi ternyata datang untuk membicarakan tentang perjanjian pengedaran obat-obat terlarang. Ia ingin bawahannya bisa bebas berjualan agar mendapatkan sedikit cuan di wilayah kekuasaan Paman Pengkor. Gilsok menolak mentah-mentah permintaan dari Samidi karena ia tidak setuju dengan penjualan obat-obatan yang terjadi di wilayahnya. 뭐 최대 주주가 그렇다고 하면 얘기 끝났으면 가. Gilsok yang melihat tingkah Samidi hanya terdiam. 왜습니까? 야, 어떻게 왔어? Hari ini Gilsok dan Bang Arif sedang menghadiri pernikahan salah satu bawahan mereka. Tapi tiba-tiba, 야, 너 지금 안 먹을 거지? 야, 너 지금 뭐 하나? 뭐 이 새끼? 그래서요. 곤란하다고 했지. 이 새끼가. 야. Anto mengatakan bahwa ia tidak terima dengan keputusan Paman Pengkor yang memberikan kekuasaan resort pada Gilsok. Tapi Gilsok mencoba menenangkan Anto karena sejatinya Gilsok juga tidak ingin memiliki resort itu sendirian. Untungnya pertengkaran mereka berhenti. 지금 남의 결혼 식장에서 뭐하는 거야? 이러지들 말아요. 예? 야, 부조해라. 야. Anto yang merasa sudah mengganggu upacara sakral tersebut memutuskan untuk pulang. Singkat cerita, malam pun tiba. Anto terlihat datang menemui Bang Arif. Ia mencoba menghasut Bang Arif untuk melawan keputusan Paman Pengkor yang memberikan kekuasaan resort itu kepada Gilsok. Ternyata Bang Arif tidak terlalu peduli dengan resort itu. Ia sudah puas hidup sebagai orang yang menguasai wilayah pasar. Ia juga selalu husnuzon pada keputusan Paman Pengkor yang mempercayakan resort itu kepada Gilsok. Di lain sisi, Samidi sedang berada di dalam kamar hotel bersama wanita yang punya utang kepadanya. Samidi berkata bahwa dari dulu ia mengencerit wanita ini hanya untuk menutupi bunga hutang-hutangnya. Sementara utang pokok wanita tersebut dianggap tidak pernah lunas. Karena tidak tahu lagi harus berbuat apa untuk bisa melunasi hutangnya, wanita itu hanya bisa pasrah pada keinginan Samidi. Tanpa diduga, Samidi membawa wanita itu ke tempat Paman Pengkor. Paman Pengkor kemudian menanyakan apa tujuan Samidi datang ke rumahnya. Tapi Samidi menjawab ia hanya mampir ketika ingin pergi ke desa. Sambil tersenyum, Samidi juga menawarkan bantuan. Siapa tahu Paman Pengkor sedang butuh bantuannya. Sambil membantu Paman Pengkor menjemur, Samidi mempertanyakan apa hukumnya membunuh sesama manusia. Apalagi sekarang banyak orang berduit bisa membunuh orang lain dengan menyewa pembunuh bayaran tanpa harus mengotori tangannya sendiri. Paman Pengkor hanya menanggapinya santai. Ia mengatakan bahwa kita sebenarnya tidak perlu membunuh untuk mencapai tujuan kita. Kita hanya perlu mendapatkan kepercayaan dari orang-orang. Tapi tiba-tiba,
Dan ternyata setelah Paman Pengkor tewas, lagi-lagi Samidi melakukan hal yang sama, yaitu menjadikan wanita yang dibawanya sebagai tumbal untuk jadi tersangka agar utang-utangnya lunas. Adegan berpindah ke rumah sakit. Gilsok terburu-buru ingin melihat keadaan Paman Pengkor. Namun dokter berkata, "Kami sudah berusaha semaksimal mungkin, tapi Allah berkehendak lain." Mengetahui bahwa Paman Pengkor dibunuh dengan sengaja, Gilsok datang ke kantor polisi untuk melihat siapa yang berani-beraninya membunuh pamannya. Wanita tersebut sama sekali tidak menjawab semua pertanyaan Gilsok. Ia hanya diam dan menjawab semua pertanyaan Gilsok dengan kata-kata dingin. Gilsok yang melihat tingkah wanita itu marah dan tidak terima pamannya dibunuh oleh wanita tersebut. Di pemakaman Paman Pengkor, semua anggota geng hadir untuk berbela sungkawa. Sedangkan Anto, Gilsok, dan Bang Arif berdebat tentang balas dendam yang akan mereka lakukan. Mereka sebenarnya sudah mendapat informasi bahwa wanita yang ditangkap itu adalah orang yang mempunyai banyak hutang kepada Samidi. Jadi, bisa disimpulkan bahwa Samidilah dalang dari pembunuhan Paman Pengkor. Untuk membalaskan dendam pada Samidi, Anto dan Bang Arif memutuskan untuk bekerja sama dengan kepala kepolisian untuk menjebak Samidi. Mereka merencanakan untuk meringkus Samidi dengan tuduhan jual beli obat-obatan terlarang. Mereka memata-matai anak buah Samidi yang sedang bertugas, mengikutinya diam-diam dan akan menangkap mereka karena melakukan transaksi narkoboy. Di waktu yang bersamaan, Samidi terlihat duduk tenang di kantornya, seakan-akan sudah mengetahui rencana penangkapan dirinya. Terjadi adegan kejar-kejaran antar polisi dan anak buah Samidi yang setelah tertangkap ternyata tas transaksi yang mereka bawa hanya berisikan teh dan kopi. Sudah jelas Samidi mengetahui apa yang akan orang-orang lakukan kepadanya. Maka dari itu, ia sangat waspada dan berhati-hati terhadap polisi. Sedangkan di markas Anto dan Bang Arif yang mendengar kabar bahwa kepolisian gagal menangkap Samidi, memutuskan untuk menyerbu dan membunuh Samidi secara langsung. Anto mengajak abangnya untuk ikut bersama agar bisa membalaskan dendam kematian Paman Pengkor. Tapi ternyata Bang Arif yang selama ini kalem-kalem saja memutuskan untuk berkhianat. Seluruh anggota gengnya pun menyerang pengikut Anto. Di tempat lain, Gilsok yang sedang santuy minum teh di kedai tiba-tiba dihubungi oleh Anto. 형님, 뭔 소리 하고 있나? 대답을 하라고. Anto yang sudah sekarat meminta maaf jika semasa hidupnya ia selalu kasar pada Gilsok. Karena ia akhirnya sadar bahwa selama ia hidup ia tidak pernah membantu Gilsok. Bang Arif yang dari tadi melihat Anto kemudian menghabisi nyawa adiknya itu. Sedangkan Gilsok yang belum selesai mendengar pesan-pesan terakhir Anto, tiba-tiba yang ingin membunuhnya adalah orang-orang suruhan Bang Arif. Untungnya Gilsok sedang bersama bodyguardnya. Walaupun mereka terkena pisau berkali-kali, mereka tetap bisa menghabisi semua orang yang datang untuk memburu mereka. Dan ketika Gilsok ingin berduel dengan orang suruhan Bang Arif, terdengar sirena polisi yang menandakan mereka harus segera pergi dari situ. Tiga bulan kemudian, di depan kantor kepolisian, Samidi sedang bersama dengan para anak buahnya. Mereka baru saja mengunjungi beberapa tersangka yang pernah menjadi tumbal rencana liciknya. Tanpa sengaja, ia bertemu dengan pemimpin kepolisian yang memberinya selamat karena keberhasilan rencananya membunuh para anggota mafia Gangneng. Pemimpin kepolisian pun bertanya bagaimana cara ia mempengaruhi Bang Arif agar bisa mengkhianati saudaranya sendiri.
Samidi menjawab dengan santai. Ia mengatakan bahwa ia hanya memberi Bang Arif pertanyaan-pertanyaan tentang keputusan resort yang akan dikelola oleh Gilsok. 사장님 지금 어디 있는지 알아요? 알면 어때? 김 사장님 소식 들으면 Ternyata Gilsok menghilang keluar kota dan baru kembali setelah selesai menyembuhkan luka-lukanya. Gilsok yang sekarang bukanlah Gilsok yang dulu. Ia menjadi mesin pembunuh yang siap membunuh siapa saja. Tujuan pertama yang ia kunjungi adalah makam Anto dan Paman Pengkor untuk berziarah. Di markas kepolisian, Gilsok datang untuk berbicara dengan pemimpin kepolisian. Ia mengatakan ingin segera menghabisi Samidi. Tapi kemudian pemimpin kepolisian kembali mempertanyakan tujuannya itu karena Samidi terbukti bersih dari tuduhan kasus apapun. Gilsok tidak peduli dengan perkataan polisi. Tekadnya sudah bulat. Ia mengatakan bahwa ia juga sudah tidak bisa mempercayai pihak kepolisian karena Samidi masih bebas berkeliaran. 막히면 내가 잘 처리할게. 그러지 말라고. 말은 못 믿겠다. Beberapa waktu kemudian, Gilsok bertemu dengan salah satu pemilik saham resort terbesar di kota Gangneung. Ia bernama Ketua Shin. Gilsok meminta kebantuan Ketua Shin untuk membantunya membunuh Samidi. Karena Gilsok tahu bahwa Ketua Shin juga punya dendam pada Samidi. Diketahui bos yang dikhianati dan dibunuh oleh Samidi di awal adalah bos dari Ketua Shin juga. Tapi Ketua Shin tidak berani mengambil resiko. Karena sekarang Samidi termasuk orang yang memegang saham besar di bisnis kota Gangneung. Gilsok pun menawarkan saham yang ia punya untuk Ketua Shin. Ketua Shin yang mendengar tawaran itu tak bisa menolak untuk menjadi pemegang bisnis saham terbesar di kota tersebut. Di suatu tempat, Bang Arif terlihat lagi sebat sambil menunggu kedatangan Gilsok. Tanpa basa-basi, Gilsok menanyakan alasan kenapa Bang Arif mengkhianati persaudaraan mereka. Bang Arif mengatakan ia melakukan hal itu karena ia serakah. Ia merasa dirinya tidak pernah dibayar cukup untuk apa yang ia lakukan. Ia hanya diberikan wilayah yang kecil untuk dikuasai, sedangkan Gilsok diberikan resort yang megah. Gilsok pun kembali menegaskan bahwa ia tidak pernah merasa memiliki resort itu. Ia lalu meminta Bang Arif untuk meminta maaf. Namun Bang Arif tidak merasa apa yang ia lakukan itu salah. Dan di waktu yang bersamaan, Samidi didatangi oleh pemimpin kepolisian untuk ditangkap dengan tuduhan memperjualbelikan obat terlarang dan memanipulasi orang lain untuk saling membunuh. Samidi membantah tuduhan itu karena mereka tidak memiliki bukti yang konkret. Tapi ia tetap saja dimasukkan ke dalam mobil polisi. 형님 어떻게 됐어? 아직 진행 김길석이도 죽는 거다. Di tempat lain, Ketua Shin sedang menyuruh anak buahnya untuk menghabisi Samidi. Dan setelah mereka membunuh Samidi, Ketua Shin meminta mereka untuk diam-diam membunuh Gilsok juga. Rupanya, ia berambisi menjadi satu-satunya orang yang menguasai resort. Namun tanpa Ketua Shin ketahui, ternyata di belakangnya ada orang yang mengikutinya. Dan 찾아온 거 보면은 뭐 확실히 믿고 있다는 거 아니겠습니까? Gilsok sebenarnya sudah mengetahui jika Ketua Shin yang licik itu akan berkhianat dan berencana membunuhnya. Dan inilah yang terjadi. Di waktu yang bersamaan, mobil polisi yang membawa Samidi dihadang oleh Gilsok dan semua anak buahnya. Pemimpin kepolisian pun memberitahu bahwa apa yang dilakukan Gilsok bisa membuatnya dipenjara. Maka dari itu, ia melindungi Gilsok dengan cara mengamankan Samidi dari Gilsok di kantor polisi. Gilsok yang memahami maksud dari pemimpin kepolisian pun membukakan ia jalan. Tapi tiba-tiba
Samidi merangkak keluar mobil dan menyalakan rokoknya. Ia bersiap untuk bertarung melawan Gilsok untuk yang terakhir kalinya. Gilsok hanya diam melihat Samidi yang berusaha melawan semua anak buahnya sampai akhirnya setelah mengalahkan Samidi yang sudah hampir mati mengatakan bahwa pada dasarnya ia dan Gilsok sama saja, sama-sama pembunuh sadis. Gilsok kemudian menusuk Samidi berkali-kali untuk membunuhnya. Pemimpin kepolisian menghampiri Gilsok, menanyakan apakah Gilsok tidak merasa bersalah telah membunuh banyak orang. Gilsok hanya bisa membalas dengan kata-kata bahwa hidupnya sudah mati bersamaan dengan saudara-saudaranya yang lebih dulu mati. Setelah pertarungan brutal itu berakhir, Gilsok datang ke resort sendirian untuk menikmati indahnya matahari terbit dan film pun selesai. Pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah janganlah melanjutkan tali dendam yang ada. Jika kita memutuskan untuk mengambil tindakan kasar, selalu ingat bahwa dendam hanyalah rantai kebencian yang tidak akan pernah putus. Segitu dulu untuk kali ini. Saya mewakili orang-orang yang mandinya pakai gayung lope kayak saya, mengucapkan sampai jumpa di video selanjutnya dan kamsya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.